Wes lho padahal wah, loh, siapa sih jabut? Ramai sekali Bu Erli. Oke, sebentar Pak, saya sedang mencari materinya. Apakah sudah tampak materi saya, Bapak Ibu? Belum Ibu, belum kelihatan. Oh, belum? Sudah nggih? Baik. Sudah Ibu, Sudah nggih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nggih. Perkenankan pada kesempatan ini saya berbagi tentang teknis pembelajaran micro teaching daring dan luring selama 1 semester nggih. Di tempat saya macet sebentar. Jadi teknisnya nanti dimulai ini Bapak Ibu. Jadi perangkat pembelajaran. Jadi, tadi kalau sudah disampaikan Pak Teguh bahwa keterampilan mengajar itu nanti materinya akan di-share ke Bapak Ibu semua. Untuk saya ini outline-nya tentang perangkat pembelajaran. Ini ada di buku Bapak Ibu. Jadi micro teaching ada buku pedomannya. Nanti panitia akan memberikan jadwal untuk diambil oleh ketua tingkat atau mahasiswa, sedangkan Bapak Ibu dosen bisa ke UPPL untuk mengambil bukunya. Jadi outline-nya untuk yang teknis pembelajaran luring daring ini mulai dengan perangkat pembelajaran. Di dalamnya ada RPP, materi dan LKPD, kemudian pola pengajaran micro teaching-nya. Kemudian ada 2 Bapak Ibu, luring dan daring. Kemudian ada kewajiban dosen dan mahasiswa selama micro teaching, daring dan luring. Enggak, situ mati. Kemudian ada prosedur waktu pelaksanaan, prosedur pelaksanaan dan evaluasi. Bapak Ibu, perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran yang disiapkan mahasiswa sebelum micro teaching nanti ada RPP, kemudian materi ajar dan LKPD. Kalau sesuai dengan pedoman buku penilaian nanti ada tampil 8 kali. Jadi monggo nanti RPP-nya disesuaikan. Ada berapa RPP, kemudian materi ajar, kemudian LKPD. Ini LKPD ini disesuaikan dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi perangkat pembelajaran ada 3 hal ini. Mohon nanti adik-adik mahasiswa diarahkan untuk membuat administrasi ini. Kemudian ini kenapa? Kemudian selain perangkat pembelajaran,
Nggak tahu PowerPoint saya berhenti Bapak Ibu. Ada pola pembelajaran micro teaching. Ini ada dua hal yang perlu dikerjakan daring dan luring oleh mahasiswa. Apa yang disebut dengan pola pembelajaran daring ini? Ini ada, kalau daring itu gini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kelompok micro teaching itu setiap kali pertemuan ada tatap mukanya menggunakan virtual, Jmeet maupun Zoom. Tapi kami menggunakan Jmeet saja. Kemudian prakteknya ya dengan kelompok rombelnya di mikro itu. Jadi mahasiswa siap RPP, materi sama LKPD-nya, kemudian ngajarnya dengan menggunakan Google Meet di jadwal micro teaching pada hari tersebut. Kemudian kalau yang kedua polanya itu yang luring itu begini. Mahasiswa itu secara mandiri. Jadi kelompok micro teaching tadi ada 10 mahasiswa. Masing-masing mahasiswa akan mencari siswa sendiri, orang terdekat di lingkungan keluarganya. Ini minimal 4 siswa. Kemudian mahasiswa itu akan mengajar 4 siswa yang dia cari. Mereka merekam. Kemudian rekaman itu bisa dikirimkan kepada dosen dalam bentuk CD ataupun dalam bentuk CD ataupun dosen bisa mengontrol dengan Jmeet. Jadi bisa nanti ini yang luringnya. Kemudian kewajiban Bapak Ibu dosen dan kewajiban mahasiswa itu kalau selama daring, dosen memberikan arahan tentang perangkat pembelajaran. Jadi di pertemuan pertama itu dosen sudah memberikan arahan tentang perangkat pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama pembelajaran mikro 1 semester itu. Kemudian kewajiban mahasiswa mengikuti perkuliahan micro teaching dengan baik. Mahasiswa juga dimotivasi untuk tetap aktif berkonsultasi, bertanya, kemudian konsultasi tentang RPP, kemudian materinya, bahan ajarnya, dan LKPD-nya. Nah, ini dosen wajib memberikan layanan atau memberikan konsultasi kepada mahasiswa dengan baik. Nah, mahasiswanya bisa berkonsultasi dengan Jmeet, bisa berkonsultasi dengan WhatsApp. Pokoknya ada diskusi dengan mahasiswa terkait dengan administrasi atau perangkat pembelajaran yang dilakukan. RPP yang mau digunakan dalam mikro. Kemudian dosen memantau pembelajaran mikro. Jadi karena nanti daring berarti di dalam Jmeet itu dosen juga masuk, kemudian yang jadi muridnya masih teman-temannya yang lain itu menjadi murid di dalam virtual pembelajaran di Jmeet itu. Nah, ini yang mengundang siapa? Kalau menggunakan Jmeet berarti nanti yang mengundang mahasiswa. Jadi sudah siap mau micro teaching, dosennya diundang untuk masuk untuk memberikan feedback dan evaluasinya. Kemudian setiap kali tampil ini dosen ini harus memberikan penilaian. Jadi mohon tidak dirangkep. Jadi istilahnya total belakang, nanti takutnya ada yang kelupaan menilai. Jadi dosen akan melakukan penilaian ketika mahasiswa itu tampil dalam Jmeet ini. Nah, mahasiswa itu menyiapkan kewajibannya memberikan lembar penilaiannya. Jadi meskipun ada hard copy-nya, tapi mahasiswa wajib memberikan lembar penilaian ketika mikro sedang berlangsung. Ini untuk daring. Jadi kalau daring itu nanti ketemu di dalam Meet, mahasiswa
muridnya nanti teman mahasiswa yang lain, kemudian dosennya sebagai memberikan feedback sekaligus penilaian. Kemudian bagaimana dengan yang luring tadi? Kalau yang luring tadi, kewajiban dosennya tetap sama, memberikan arahan tentang administrasi yang mau dipakai dalam pembelajaran mikro, yaitu RPP, kemudian materi sama LKPD-nya, memberikan arahan. Nah, kewajiban mahasiswanya itu juga akan mengikutinya dengan baik, itu dengan konsultasi, bertanya sebelum mahasiswa siap untuk mengajarkan secara luring, direkam tadi, harus RPP itu sudah disetujui dan sudah didiskusikan dengan dosen. Jadi kewajiban dosen itu juga memberikan arahan, kemudian konsultasi, kemudian memantau perkembangan. Nah, tadi kalau memantau perkembangannya bagaimana kalau ini luring? Ini dosen bisa memantau ketika mahasiswa itu ngajar siswanya 4 atau yang melibatkan orang terdekat tadi, bisa tetangganya, bisa adiknya, bisa siapa saja yang bisa menjadi muridnya tadi, memantau perkembangannya, dosen bisa diundang lewat Jimit. Jadi ketika mahasiswa ngajar di tempat, dosennya memantau dari Jimit. Kalau tidak bisa sekaligus ini bisa mahasiswa riwah ya mungkin, nanti mahasiswa direkam saja boleh. Kemudian rekamannya dikirimkan ke dosen berupa file atau bisa juga diupload di YouTube Bapak Ibu. Kalau dosen merasa wah saya bisa dan yakin pede bisa diupload di YouTube, berarti dosennya bisa memantau dengan channel YouTube-nya. Kemudian sebelum itu semua, lembar penilaian juga sudah diberikan kepada dosen. Dosen juga memberikan penilaian pada waktu mahasiswa itu tampil. Kemudian memastikan video yang dikirim apakah bisa dilihat atau enggak atau dibuka oleh dosen. Berarti mahasiswa juga wajib menyetorkan video itu dengan baik atau dengan benar. Jadi sudah benar-benar video micro teaching yang dikirimkan. Nanti bukan kosong gitu nggih. Kemudian waktu pelaksanaannya. Jadi kami membuat rancangan ini, micro teaching ini tetap jalan meskipun nanti di tengah-tengah micro teaching ada PLP. PLP itu yang ke sekolah. Jadi mulai pertemuan pertama sampai dengan ke-16 itu ada Bapak Ibu. Jadi mohon dengan sangat apa yang kami sampaikan hari ini itu bisa disampaikan ke mahasiswa. Jadi kalau micro teaching tidak ada pembekalan mahasiswa. Adanya hanya persamaan persepsi dengan dosen dan dosen memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Nah, di pertemuan pertama itu sebenarnya kemarin ya, karena kemarin belum ada sosialisasi atau persamaan ini, maka pertemuan pertama ini diskusi tentang buku pedoman mikro. Jadi dibahas dulu buku pedoman mikronya, pemahaman konsep, tujuan, prinsip, serta prosedur klinis dalam pembelajaran mikro. Ini dilakukan secara. Kemudian pertemuan kedua, di pertemuan kedua ini sudah mengidentifikasi, menjelaskan unsur RPP. Saya atau kami sudah yakin bahwa mahasiswa yang mengikuti micro teaching ini sudah selesai atau lulus dari mata kuliah kurikulum di setiap program studi. Jadi ini Bapak Ibu hanya merecall, mengingatkan kembali, merefresh, kemudian memberikan arahan tentang unsur-unsur RPP, kemudian bahan ajarnya, serta materi yang akan dibuat tampil di micro teaching ini. Kemudian pertemuan yang ketiga, itu bisa mendiskusikan keterampilan mengajar. Bapak Ibu, karena FKIP, jadi saya itu harapannya ketika mahasiswa ngajar itu, keterampilan mengajar itu sudah mendarah daging dalam diri mahasiswa ini. Jadi saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk
memberikan motivasi, semangat untuk tetap menggunakan 10 keterampilan mengajar yang ada di dalam buku pedoman dan yang sudah disampaikan Pak Teguh tadi. Jadi kalau keterampilan mengajar itu mulai dari pendahuluan, apa saja yang harus dilakukan mahasiswa ketika micro teaching di pendahuluan itu mohon nanti diulang kembali Bapak Ibu. Jadi disampaikan kembali ke mahasiswa. Pendahuluan itu ada komponen apa yang harus disampaikan kepada siswa. Kemudian kegiatan inti, tadi Pak Teguh juga sudah memberikan banyak sekali informasi bahwa ketika pembelajaran daring, berarti metode yang digunakan itu seperti apa, supaya tetap efektif. Kemudian kegiatan penutupnya juga Bapak Ibu. Saya pikir kegiatan penutup awal dan akhir itu sudah harus bisa dipahami oleh mahasiswa dengan benar karena menurut saya ini sudah saklek. Kalau kegiatan akhir itu ada misal ada memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, kemudian summary, menyimpulkan bersama-sama, kemudian memberikan tugas tambahan, kemudian baru salam penutup. Nah, itu mohon nanti disampaikan ke mahasiswa agar keterampilan mengajarnya itu bisa dipahami dan diterapkan dalam micro teaching. Nih, kemudian pertemuan keempat itu bisa konsultasi perangkat pembelajarannya. Jadi kalau teorinya sudah diberikan semua, saya pikir ketika di RPP administrasinya juga akan sudah benar. Jadi Bapak Ibu ngecek ulang mulai dari karena RPP-nya menggunakan RPP 1 halaman sesuai dengan format terbaru, berarti Bapak Ibu ngeceknya mulai dari identitas, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi sudah Pak Teguh sudah memberikan refresh bahwa kita masih pakai HOTS. Jadi jangan sampai nanti masih menyebutkan dalam ranah lower, LOTS-nya menyebutkan memahami. Jadi sudah ke C3 sampai dengan C6. Jadi tadi Pak Teguh sudah menyampaikan. Kemudian kegiatan pembelajarannya juga nanti mohon berkenan untuk mengoreksi kembali kira-kira kegiatan pembelajaran itu sudah mewakili kegiatan awal intinya sudah keterampilan mengajarnya sudah ikut di situ atau belum. Kemudian kegiatan akhir. Kemudian pertemuan kelima itu sudah merevisi. Jadi di pertemuan kelima ini teman-teman mahasiswa sudah benar-benar siap semua RPP yang mau dibuat tampil selama 8 kali. Jadi ini kalau saya pikir sudah siap. Nah, pertemuan ke-6 itu adalah micro teaching daring dengan menggunakan Jimit yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa ini yang menjadi muridnya adalah teman mahasiswa yang dalam rombelnya itu ngajar melalui virtual Jimit, dosen ada di dalamnya untuk memantau dan mengevaluasi. Pertemuan 6, 7, 8 itu dengan Jimit. Nah, pertemuan ke-9, di pertemuan ke-9 ini yang luringnya tadi. Jadi tidak di dalam Jimit, tetapi di pertemuan 9 ini mahasiswa melakukan mikro sendiri dengan melibatkan teman atau kerabat terdekat yang ada di lingkungannya dijadikan siswa, kemudian ngajar mikro direkam, kemudian atau bisa langsung dipantau oleh dosen pembimbing melalui Jimit pada waktu itu juga. Ini nanti mohon ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Baik, kemudian yang pertemuan ke-10 ini ada evaluasi nggih. Selama pertemuan 1 2 3 4 5 itu teori, 6 7 8 9 itu sudah praktek. Nah, itu di pertemuan 10 Bapak Ibu dosen masuk lagi ke Jimit untuk melakukan evaluasi bersama-sama. Karena kalau tadi evaluasinya di pertemuan 5 6 7 8 9 itu kan per mahasiswa ketika mikro, tapi kalau pertemuan 10 ini secara umum ada evaluasinya dari Bapak Ibu dosen ke mahasiswa. Kemudian pertemuan 11, 12, 13
adik-adik mahasiswa itu akan kembali ngajar di Jimit lagi melalui virtual. Jadi 11, 12, 13 ngajar temannya lagi sebagai siswa di Jimit dan dosen masuk di dalamnya untuk memberikan evaluasi, feedback dan sebagainya. Pertemuan 15 ini evaluasi lagi Bapak Ibu. Jadi evaluasi wrap up-nya di pertemuan 15 ada evaluasi secara general. Kemudian di pertemuan 16 ini sudah puas. Kami masih merancang atau mengira-ngira atau menduga ada satu kali pertemuan itu kalau bisa masuk di lab, tapi harapan kami itu nggih, tapi kalau misalkan tidak. Jadi nggih sudah kita selesai di pertemuan ke-16 bisa memberikan feedback dan UAS-nya yang video yang dikirimkan di pertemuan 14 ini bisa diulas di pertemuan 15 dan 16. Begitu. Jadi waktu pelaksanaannya akan seperti itu. Kemudian prosedurnya saya pikir sudah nggih tadi mulai dari administrasi perangkat pembelajaran yang disiapkan, kemudian diskusi, kemudian materi dan sebagainya. Sampun sampai dengan evaluasi itu ada juga di dalam waktu pelaksanaan ini. Yang terakhir evaluasi Bapak Ibu, micro teaching ini menggunakan penilaian skala 100. Jadi kalau misalkan 0 sampai dengan 40,99 itu sangat kurang, nanti ada di E, kemudian D itu 1, kalau bobotnya 1 itu dengan skala 4, tapi kalau skala 141 sampai dengan 56,99 itu kurang, kemudian C itu 57 sampai dengan 70,99 itu C, baru B-nya mulai 71 sampai dengan 80,99 dan A-nya mulai 81 sampai dengan 100. Untuk komponen penilaiannya ada di buku penilaian micro teaching. Nanti yang akan disampaikan oleh adik-adik mahasiswa kepada panjenengan semua, atau kalau panjenengan semua sudah dapat bukunya bisa dibaca dan digunakan. Saya pikir itu yang teknis pembelajaran mikronya secara daring dan luring. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ini akan ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Putri Andari selaku moderator untuk memandu diskusi pada persamaan persepsi micro teaching kali ini. Terima kasih. Ya, baik. Demikian tadi materi tentang pelaksanaan teknis micro teaching secara daring dan luring oleh Ibu Dr. Erli Setiati. Untuk yang berikutnya, monggo jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan materi yang telah disampaikan, kami persilakan. Baik, saya akan bertanya. Oke, monggo. Iya. Nah, iya, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ageng Pak Teguh, saya ingin bertanya, untuk pengelompokan mahasiswa mikro, pengelompokan mahasiswa mikro ataupun mahasiswa PLP 1, itu kapan ya Pak disampaikan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing? Itu saja, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang ingin sampaikan. Sekaligus pengelompokan untuk PLP 1, sekaligus lokasinya, SMP mana dan seterusnya.
Nggih, seperti kalau pada saat luring yang lalu. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau Baik, tanya. terima kasih Bu Nuswantari. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Pak Ibnu. Pak Ibnu mau tanya. Oh iya. Terima kasih. Saya mau tanya. Tadi pembekalan itu untuk umum, artinya di luar atau non prodi BK. Untuk prodi BK apa ada jadwal untuk penyangkap resep di Pak Teguh? Atau nanti mengadang sendiri di lingkup prodi masing-masing untuk di BK. Kemudian yang kedua, tadi kalau tidak salah, kok feedback ya. Ya, tadi untuk RPP tadi ingat saya tujuan materi media LKPD. Apa tidak lengkap dengan evaluasi, Pak? Evaluasi belum ada tadi. Ya, saya penjelasannya tadi terakhir LKPD, tapi evaluasi belum ada. Ini barangkali menurut saya mestinya ada evaluasinya itu. Tadi yang sampai LKPD, tadi yang disampaikan Bu Erli atau apa tadi. Itu aja, Pak. Terima kasih. Pengelompokan mikro kan masuk ke prodi loh, Pak. Oke. Terima kasih Pak Ibnu. Baik, kita batasin dua penanya dulu. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Nuswantari ditujukan kepada Bapak Teguh. Ya, terima kasih Bu Tri atas moderasinya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibunda Nuswantari. Nggih, Pak. Untuk pengelompokan mahasiswa itu selama ini kita serahkan ke prodi, Bu. Ke prodi dan mungkin kalau Ibu belum sempat bertanya ke prodi itu bisa langsung dicek di SIM kita, Bu. Siakat kita. Iya. SIM akademik ya. Itu saya sendiri sudah ngecek ke SIM saya, itu sudah terdeteksi daftar mahasiswa untuk saya itu 7 orang misalnya begitu, siapa-siapa. Dan sudah saya buatkan grup WA juga untuk memudahkan komunikasi bagi mereka. Begitu ya Bu Nus ya. Inggih, Pak. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Ibnu, untuk prodi BK nanti nanti akan dijelaskan oleh Bu Erli, Pak Ibnu. Oh, iya. Artinya hari ini atau hari lain? Ya, nanti biar dijelaskan oleh Bu Erli. Ya, demikian Bu Nuswantari dan Pak Ibnu. Terima kasih atas diskusinya. Monggo waktu saya serahkan pada moderator atau Bu Erli. Pak Teguh. Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Bu Nuswantari. Selanjutnya, yang kedua yaitu pertanyaan dari Pak Ibnu. Monggo, Bu Erli. Ya, dengar. Belum dengar ya? Oke, itu tadi jawaban dari Pak Teguh atas pertanyaan dari Bu Nuswantari. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Ibnu, monggo dari Ibu Erli bisa menjawab. Terima kasih Bu Triandari. Pak Ibnu, untuk pembekalan magang ini sebenarnya untuk semua prodi di FKIP. Jadi pembekalannya kemarin kan kami dari tim sudah melibatkan Bu Tias untuk merancang buku ini, yang membedakan hanya di penilaian. Jadi pedoman penilaiannya BK itu yang berbeda. Kalau secara teknis semuanya sama. Jadi dari Bu Tias seperti itu. Kemudian perangkat pembelajaran. Jadi begini, RPP yang terbaru itu kan ada identitas,
tujuan, kemudian ada penilaian. Nah, penilaiannya sudah masuk di dalam RPP. Jadi penilaiannya itu setelah tujuan kegiatan pembelajaran, jadi ada identitas, tujuan, kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian. Jadi penilaiannya itu sudah masuk di dalam RPP. Nah, file berikutnya yang disiapkan itu adalah materinya, materi real yang dalam proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian LKPD ini sebagai worksheet-nya. Worksheet-nya satu kompetensi dasar. Nah, kalau penilaian di dalam RPP itu kan di kurikulum 2013 kan mencakup dari sikap, spiritual, pengetahuan sama keterampilan. Nah, itu masuk di dalam RPP. Tapi kalau LKPD itu fokusnya untuk worksheet atau latihan soal. Begitu Pak Ibnu. Bedanya media dengan LKPD apa Bu? Di situ beda gimana bedanya? Antara LKPD dan media itu gimana bedanya? LKPD itu LKS. Kalau LKS itu banyak. LKPD itu apa namanya? Lembar kinerja peserta didik. Jadi semacam latihan-latihan untuk menguatkan proses pembelajaran. Nah, kalau media itu kan alat yang digunakan untuk ngajar. Materinya ini mungkin materi yang disampaikan, yang dimaksud Pak Ibnu. Materinya yang mau disampaikan kepada siswa itu materi. Kalau media caranya untuk alat bantunya untuk mengajarkan materi. Kalau LKPD itu kenapa saya sebut LKPD bukan LKS? Kalau LKS itu kan kumpulan dari kompetensi dasar yang dibukukan. Tapi kalau LKPD hanya mengevaluasi atau penguatan satu kompetensi dasar yang diberikan kepada siswa. Gitu Pak Ibnu. Ini loh, kan kemarin ada PPG, ada materi, ada media, ada LKPD, ada evaluasi. Dan tadi kan di-share tadi kan di paparan tadi kan hanya langsung materi, media, LKPD, yaitu penjelasan Ibu betul, tapi kan yang ditampilkan tadi kan belum ada evaluasinya. Itu aja, tidak ada pertanyaan itu aja. Tidak bingung itu. Kita aja. Terima kasih itu. Oke, jadi kami tetap memadukan itu dengan hasil PPG yang sudah digunakan pada tahun 2020 ini kepada mahasiswa kami, sehingga nanti tidak ketinggalan di lapangan. Itu aja, terima kasih. Oh, nggih, Pak. Karena paham saya itu ketika RPP ya di dalamnya sudah ada penilaiannya. Jadi yang LKPD tadi itu untuk penguatan atau latihan. Nggih, terima kasih Pak masukannya. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo dari Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Saya Ibu mau bertanya. Oh, nggih, monggo Pak. Terkait dengan mata kuliah mikro teaching dengan PLP 1. Saya lihat mahasiswa kita tentu 1 semester ini. Jadi 2 mata kuliah itu saya lihat ditempuh bersama dalam 1 semester. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Erli tadi bahwa untuk mata kuliah mikro teaching nanti juga akan dilaksanakan PLP. Permasalahannya tadi pertama, untuk kelompok yang mikro teaching benar, itu yang menentukan adalah prodi saya kira. Tapi untuk PLP 1-nya mungkin yang nanti akan dilaksanakan di sekolah, barangkali ini perlu yang menentukan UPPL untuk lokasi PLP 1-nya. Kemudian yang kedua, karena pelaksanaan mikro teaching dan PLP 1 bersamaan pada saat ini, apabila yang mengajar antara mikro teaching dan PLP 1 itu 1 orang, mungkin saling bisa mengisi. Kalau berbeda memang harus kerjasama. Permasalahannya adalah
karena micro teaching sekarang sudah ada pembekalan, mungkin minggu ini juga bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan atau arahan dari UPPL ini. Untuk PLP-nya ini kan belum ada pembekalan atau katakan persamaan persepsi untuk pelaksanaan PLP satunya. Nah, sambil menunggu ini, sambil menunggu mungkin penyelarasan persepsi PLP 1, saya kira mungkin perlu ada penguatan dulu atau membantu di micro teaching, misalnya pengetahuan pengetahuan terkait dengan pembelajaran, atau mungkin ada kebijakan lain, karena saya lihat di deskripsi mata kuliah untuk PLP 1 itu ya observasi, mungkin atau nggak tahu, mungkin nanti Pak Teguh akan segera memberikan pembekalan bagi kita semua untuk PLP 1-nya, sehingga tidak tertinggal. Terima kasih Pak Ibu, saya kembalikan waktunya. Baik Pak Tejo. Iki mati pisan gonanku. Nopo kono mati. Zoomku mati. Zoomnya mati. Gonku mati. Tapi suaranya sudah ini muncul lagi Bu, udah muncul. Muncul kok Bu, suara masih. Iya. Pak Tejo. Enek suarane Bu. Ada, gambarnya juga ada kok. Ngono mesam-mesem yo ketok lho. Berli. Menang tak pisan. Masih hidup, masih hidup. Oh, masih hidup. Ya, masih hidup. Masih bernapas. Gua sering ngemil ya ketok. Diaturi. Udah Berli hilang. Pak Teguh juga hilang. Nah, Pak Teguh jadi Bu Erli. Bu Teguh, monggo Bu Teguh, dipersilakan. Bu Teguh. Mohon maaf Pak, saya enggak tahu. Saya pokoknya kalau ketemu sama Zoom, sama jaringan itu rada cemas, itu ya gini, mati di tengah jalan. Ini MC-nya juga terlempar dari Zoom-nya sendiri, saya juga terlempar. Pak Tejo, mohon maaf, kami ditugasi untuk memberikan persamaan persepsi di micro teaching saja. Jadi untuk PLP mungkin akan menyusul dari pengumuman dari UPPL. Kemudian masalah terkait, pokoknya semua yang terkait dengan PLP nanti ada informasi lebih lanjut dari UPPL. Ini saya bagian micro teaching mawon. Itu. Kayak nyang-nyangan. Jadi begitu. Gitu nggih Pak Tejo? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi begitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih mau diskusi lagi tentang micro teaching. Saya pikir cukup, Bu. Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Ini saya pikir ada informasi untuk pengambilan buku mikro. Ya, nanti akan di-share ke Bapak Ibu semua untuk jadwal pengambilan buku mikro yang bisa disampaikan kepada prodi. Ya, jadi setiap prodi bisa. Nanti bisa ada jadwal pengambilan buku mikro. Ya Bu. Dan ini Bu Tri mau share dulu. Ini untuk draftnya. Oh ya, sebentar saya mute. Untuk jadwal pengambilan buku mikro untuk Bapak dan Ibu dosen bisa langsung mengambil buku panduan mikro dan buku penilaian di UPPL bisa dimulai hari ini, bisa mulai diambil hari ini. Nah, kalau yang ini jadwal pengambilan oleh mahasiswa. Nah, ini untuk per prodi ini bisa diambil besok tanggal 10 Maret. Nah, untuk jam-jamnya sebagai berikut.
Nanti akan kami share di grup nggih, Bapak Ibu, untuk disampaikan kepada mahasiswa. Apa ya, Pak? Ditutup. Oke, monggo, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin di-sharing-kan? Pertanyaan untuk Bu Erli, mudah-mudahan masih enggak, belum menghilangkan diri. Ini Oke. untuk Oke, Bu Erli, materi, Bu Erli di sini. materi yang di link materi yang di chat itu sudah termasuk materinya Pak Teguh ya? Belum, materinya Pak Teguh sudah di-share, akan di-share melalui link UPPL. Oh ya, nanti akan Iya. di-share melalui link UPPL. Materi saya juga akan di-share di link UPPL juga. Iya. Jadi Terima kasih Ibu. tadi kalau punya saya sudah saya share di chat room. Oke. Iya, terima kasih Mungkin Ibu. Bapak Ibu yang lain. Ye, dia Pak Tejo. Tinggal nunggu materinya Pak Teguh. Oh ya, tunggu. Ye. Untuk tambahan lagi, karena mata kuliah micro teaching ini berada di dalam SIM-nya Bapak Ibu semua, jadi untuk nilai akhir atau nilai mahasiswa, nanti yang menginput adalah Bapak Ibu dosen pengampu micro teaching. Siap. Jadi masuk di SIM-nya panjenengan semua, nggih. Iya. Nggih, sampun. Saya kembalikan lagi ke moderator. Bentar, saya tanya Pak Teguh. Pak Teguh. Halo, Pak Teguh. Halo, siang Pak Agus. Untuk mikro ini seandainya beberapa ilmu yang kita peroleh di PPG, kita sampaikan ke mahasiswa bagaimana? Ya, Halo. Pak, monggo siap. Itu bagus-bagus itu. Kan terutama banyak. Kan pendekatan TPACK. TPACK itu apa ya? Monggo, ya Pak. Itu relevan Pak. Monggo. Iya, apalagi itu yang modul 3 dan modul 4 itu pembelajaran inovatif. Perlu ndak? Teori kan di tatap muka 1, 2, 3, 4 toh. Teori yang disampaikan. Itu di awal-awal itu kan teori dari dosen ke mahasiswa. Betul. Iya Pak Teguh. Share ke yang lain Pak Agus. Saya menambahkan untuk pertanyaan buat Pak Tejo. Relevasi antara mikro dan PLP, Pak. Kan PLP 1 itu kan ekuivalen magang 1 dan separuh. Seperti biasanya itu, sehingga akhir Pak. Sehingga nanti mestinya awal-awal itu adalah tugas dosen membimbing mahasiswa dulu sambil menunggu produk RPP dari sekolah ketika nanti PLP. Unmute Pak Teguh mati mikrofonnya. Pak Teguh suaranya enggak keluar. Teguh suaranya dianu dulu Pak Teguh. Di unmute. Nah. Iya Pak. Termasuk Pak Agus ini krungu mau. Iya, ter-unmute. Enggak krungu. Senengane ngemut ya Pak. Iya. Ojo tah cilik-cilik oke lho ya. Pak, saya ulangi ya kalau begitu ya untuk pertanyaannya Pak Agus. Monggo Pak, karena banyak hal yang relevan dan baik yang kita peroleh pengalaman dari PPG itu. Iya. Pendekatan feedback, kemudian scientific basis hot, pendekatan inovatif monggo diterapkan. Nah, kemudian untuk pertanyaan Pak Tejo, nanti UPPL akan berupaya untuk penempatan penempatan dosen di PLP itu relevan dengan penugasan Bapak Ibu di mikro.
sehingga nanti ya nginjen PPLP, nginjen mikro itu loh Pak, sehingga nanti relevan. Ya semoga nanti lancar untuk kita semua. Selamat bertugas. Kiranya itu ya Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Sebentar Pak Teguh, langsung mungkin. Ya nyusewu apa terkait dengan materi yang diusulkan oleh Bapak Agus Budi Santoso. Ini kan tadi bagus, baik, dan mungkin memantapkan ya produk kita itu. Namun mungkin ada beberapa Bapak Ibu dosen yang bertugas di sini dalam hal ini pembimbing belum tahu apa toh sing bagus itu kayak apa. Nah mungkin akan lebih baik kalau di-share Pak. Oh iya. Relevan saja yang mungkin bisa disampaikan sehingga kita semua itu bisa maju bareng gitu. Maju bareng memberikan bekal pada mahasiswa itu podo. Share saiki. Nggih, lah nggih Pak Agus, terima kasih sekali. Nggih, nggih. Di-share di grup apa di mana? Di mana Pak Teguh? Oh, saya berikan Pak Teguh. Kalau di sini ya monggo kan Pak Agus mengumpulkan saja ke Pak Asroful di UPPL nanti biar disatukan di Google Drive-nya UPPL agar nanti dosen-dosen bisa mengunduh Pak. Oke, modul 3 dan modul 4. Ya. Pembelajaran inovatif itu ya, Pak, Tijo, itu bagus ya? itu. Itu termasuk pembelajaran ya. Iya, matur Sembanun, matur. Ya, terima kasih Pak Agus loh. Iya, saya kirimkan jenengan mawon Pak. Saya enggak punya nomor Pak Asroful. Oh iya. Ya. Oke, langsung hari ini saya kirim. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan masukan pada hari ini. Kita lanjut pada acara yang selanjutnya yaitu penutup. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian untuk acara persamaan persepsi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dengan maksimal sehingga perkuliahan micro teaching ini dapat berjalan dengan lancar semua. Baik, saya akhiri untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.